Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini kami membahas semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu setiap hari dari Senin hingga hari Jumat. Dalam pembahasan kita di episode terakhir, kita telah selesai mempelajari pasal 12, pasal terakhir dari Daniel, salah satu nabi besar dalam Perjanjian Lama. Dalam episode hari ini kami akan berbicara tentang Kristus yang ada dalam kitab Daniel. Adakah rujukan-rujukan terhadap pribadi Kristus dalam kitab Daniel? Ini adalah topik kita hari ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Selamat datang, Yosef. Saudara Yat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Selamat datang. Dengan kasih karunia Tuhan, kita telah menyelesaikan di episode sebelumnya mempelajari pasal terakhir dari kitab Daniel. Tapi kita ingin kembali lagi ke semua pasal untuk melihat di dalamnya rujukan-rujukan kepada pribadi Kristus. Sebuah pertanyaan sederhana, di mana kita bisa menemukan Kristus dalam kitab-kitab Perjanjian Lama? Adakah rujukan lain yang bukan kitab Daniel, tetapi juga dalam Perjanjian Lama kepada pribadi Kristus? Faktanya, kebesaran Alkitab adalah bahwa itu berbicara tentang Kristus dari awal hingga akhir. Dalam kitab terakhir di Alkitab, Wahyu pasal 19, malaikat berkata kepada Yohanes, sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kristus berkata tentang Musa, dan yang dimaksudkan adalah 5 kitab Musa, karena ia menulis tentang aku. Jadi kelima kitab Musa berbicara tentang Kristus. Dalam Mazmur 40 kita membaca dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Dan ketika Kristus bangkit dari kematian dan pergi bersama 2 muridnya ke Emmaus, Lukas memberitahu kita di dalam pasal 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Itu sebabnya kita tidak terkejut menemukan Kristus dalam kitab Daniel, seperti yang tertulis dalam semua kitab lainnya, di dalam Alkitab. Benar. Tapi hal yang indah adalah dalam buku khusus ini, kita akan menemukan rujukan-rujukan tentang Kristus yang tidak ada dalam kitab lain dari Alkitab. Tetapi Daniel dan saya pikir adalah baik untuk menunjukkan rujukan-rujukan kepada Kristus ini yang secara unik disebutkan di dalam kitab Daniel. Meskipun firman Tuhan penuh dengan rujukan-rujukan mengenai Kristus. Benar. Mohon berikan gambaran umum tentang ayat-ayat yang menyebutkan Kristus yang ada dalam kitab Daniel. Mari kita sebutkan semua itu secara berurutan, lalu berhenti satu persatu. Pertama di pasal 2, dia berbicara mengenai batu yang terlepas tanpa perbuatan tangan manusia. Ini menunjuk kepada Kristus dan batu ini menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Dan ini mengacu pada kerajaan Kristus. Benar. Pasal 3 berbicara tentang orang keempat yang turun ke dalam perapian yang menyala-nyala bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pasal ini mengatakan bahwa bentuk yang keempat adalah seperti anak Allah. Ini adalah deskripsi Nebukadnezar sendiri. Dan dalam pasal 6 kita menemukan sesuatu yang sangat luar biasa, sebuah gambaran yang sangat indah. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, tapi seluruh gambaran pasal ini menggambarkan keajaiban kematian Kristus dan penguburan di dalam kubur dan penyegalan batu kubur lalu kebangkitannya dari kematian pada hari Sebuah ketiga. gambaran simbolik. Benar, gambaran simbolik. Dalam pasal 7 kita menemukan kata-kata tentang anak manusia. Pertama-tama bicara tentang kaisar-kaisar beberapa bangsa sebagai binatang buas dan pada
Faktanya ini benar, lalu itu menggambarkan Kristus bukan sebagai binatang, tetapi sebagai anak manusia yang datang dengan awan-awan dari langit. Dan omong-omong ini adalah ayat yang dikutip Kristus untuk menjawab Kayafas yang jahat, dan Kayafas dengan demikian menjatuhkan hukuman kepadanya untuk disalibkan. Terjadi dalam persidangan Ya, Kristus. dalam persidangannya. Dalam pasal 8 kita juga menemukan kata-kata indah tentang Kristus. Dia disebut di sana Raja segala raja. Ungkapan ini tidak disebut kecuali dalam Daniel 8. Dalam pasal 9 kita membaca tentang membinasakan Kristus. Setelah 69 minggu Kristus akan disingkirkan. Padahal tidak bersalah, penyaliban Kristus. Selain itu pasal ini menetapkan tanggalnya, dan kita tidak pernah menemukan tempat lain dalam Alkitab yang meramalkan tanggal penyaliban Kristus selain di pasal 9. Dalam pasal 10 kita baca tentang seorang yang berpakaian kain lenan Benar. yang merupakan gambaran Kristus dan diulangi dalam pasal 12. Di pasal 11 kita membaca ungkapan yang unik yang hanya ada dalam kitab Daniel. Itu tidak disebutkan di kitab lain kecuali dalam Daniel. Kristus disebut pujaan orang-orang perempuan, artinya setiap perempuan ingin menjadi ibu dari juru selamat. Juga pasal 9 berbicara tentang Kristus sebagai Raja, menyebutnya Mesias Sang Raja. Benar, Iya. benar. Saya akan mulai satu persatu dari pasal 2 yang menyebutkan Kristus sebagai batu yang terlepas tanpa perbuatan tangan manusia dan yang menimpa patung itu. Mohon berikan ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang ini dan tafsirannya. Jika kita melihat ke pasal 2 ayat 34, ketika Daniel menceritakan dan menjelaskan mimpi itu kepada Nebukadnezar, dia memberitahunya, Tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya juga besi, tanah liat, tembaga perak dan emas itu. Lalu ia berkata, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya bahwa patung ini berbicara tentang zaman-zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Kerajaan orang Kasdim, kepala emas yaitu Nebukadnezar, dan ini berbicara tentang 4 kerajaan global yang diakhiri dengan kerajaan Romawi. Tetapi akan ada kerajaan kelima yang menjadi milik Immanuel, anak manusia. Hal yang indah adalah bahwa Kristus digambarkan sebagai batu yang terlepas tanpa perbuatan tangan manusia. Dan saya pikir ini mengacu pada asal-usul ilahi atau sumber ilahi. Benar. Artinya dia tidak dilahirkan melalui kejadian alam Tanpa secara campur fisik. tangan manusia. Tanpa campur tangan manusia. Bagaimana seorang perawan bisa hamil? Dengan Allah jangan ditanya bagaimana. Tidaklah pantas bahwa manusia bisa membawa Tuhan turun. Bisakah manusia biasa seperti Anda dan saya membuat Tuhan turun dari surga? Tentu tidak. Jadi ketika Tuhan datang, dia datang tanpa hubungan badan secara manusia tapi melalui kelahiran yang ajaib. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki. Terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Batu ini ketika dia datang lagi dan memerintah akan menimpa patung itu setelah kegagalan semua bangsa selama kurang lebih 2.500 tahun. Mereka gagal, manusia gagal. Tetapi Kristus akan datang dan akan mendirikan kerajaannya yang akan memenuhi seluruh dunia. Dia akan memerintah atas seluruh dunia. Jadi batu itu adalah kiasan kepada Kristus yang akan datang seperti batu dan akan mengakhiri zaman-zaman bangsa-bangsa non-Yahudi dan akan menjadi raja yang agung atas seluruh bumi. Benar. Di mana dalam Alkitab kita menemukan kiasan lain untuk Kristus sebagai batu. Karena kita mulai menelusuri tema ini, mari kita lanjutkan. Di mana lagi Kristus disebutkan sebagai batu dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama ada 7 kiasan untuk Kristus sebagai sebuah batu. Pertama kali ada dalam Kejadian 49 ketika Yakub berkata kepada Yusuf, dan dengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Kedua kalinya ada dalam Mazmur 118, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Lalu Yesaya 8 dan Yesaya 28 berbicara tentang Kristus sebagai batu yang ditolak. Kita sudah menemukan 4 sampai dengan sekarang. Daniel pasal 2 adalah yang kelima kalinya. Lalu dalam Zakaria 3, Kristus adalah batu di mana ada 7 mata. Dan yang ketujuh ada di Zakaria pasal 4. Jadi kita memiliki 7 kiasan di dalam Perjanjian Lama yang berbicara tentang Kristus sebagai batu. Jadi dalam kaitannya dengan bangsa Yahudi, dia adalah batu yang ditolak. Dan batu sandungan, dalam hubungannya dengan gereja, dia adalah batu penjuru bangunan itu. Ya. Dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa di masa depan, dia adalah hakim bangsa-bangsa yang akan mengakhiri zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi di masa lalu, Kristus adalah batu sandungan ketika dia datang dengan kerendahan hati. Sekarang karena Allah telah membangkitkan dia menjadi batu penjuru dalam hubungannya dengan gereja. Di masa depan, dia akan menghancurkan patung itu dan menjadi raja yang agung di seluruh bumi. Benar, ini adalah kiasan pertama yang mengacu kepadanya dalam pasal 2 sebagai batu.
Kini saat kita melihat ke pasal 3, Anda menunjukkan bahwa dia dirujuk sebagai anak Allah. Yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya, Dalam kisah perapian yang menyala-nyala. Mohon Ya. berikan gambaran tentang kejadian ini dan bagaimana Kristus muncul dalam adegan ini. dalam kejadian ini Nebukadnezar membuat patung tetapi bukan kepala emas dan kaki dari tanah liat. Tidak, itu seluruhnya dari emas. Tingginya 60 hasta dan lebar 6 hasta. 60 hasta berarti sekitar 30 meter. Bayangkan patung emas setinggi 30 meter. Ini luar biasa. Dan dia ingin menyatukan agama karena dia tahu agama itu memecah belah orang. Tidak, dia ingin buat satu agama dan semua orang harus menyembah patung ini. Dan tentu saja orang-orang yang setia menolak untuk tunduk karena mereka memiliki larangan untuk menyembah berhala atau patung-patung. Jangan buat bagimu patung, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi orang-orang saleh yang setia menolak untuk sujud. Lalu Nebukadnezar sangat marah dan memerintahkan agar tungku dipanaskan 7 kali lebih panas daripada biasanya. Dan mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu Nebukadnezar tercengang dan bangkit dengan tergesa-gesa ketika dia melihat bahwa ada 4 orang di dalam perapian, bukan 3. Dan mereka berjalan dan tidak terluka. Dan yang keempat, tampaknya seperti anak Allah. Orang-orang ini seperti yang dikatakan dalam surat kepada orang Ibrani telah memadamkan api yang dahsyat. Artinya mereka tidak merasakan Maksud api. Anda ketiga pria itu? Ya, ketiga pria, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi apakah berakhir di situ? Maksud saya, apakah mereka hanya mengalami tidak terluka oleh api? Tidak, mereka menikmati sesuatu yang tidak pernah mereka alami kecuali ketika mereka berada di dalam perapian yang menyala-nyala. Dari situ kita belajar bahwa jika Tuhan membiarkan salah satu dari orang percaya mengalami pencobaan atau masa yang sulit, Ia tidak akan meninggalkannya, melainkan apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku, mulia, dan aku mengasihi engkau. Untuk menyemangati orang-orang yang kami kasihi yang mungkin melewati perapian penyakit, masalah, atau penganiayaan. Benar. Saya pernah membaca kutipan yang mengatakan, ketika ketiga orang itu turun ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang keempat Ya. ada bersama mereka. Ketika mereka keluar, mereka berjumlah 3 orang karena yang keempat tetap di Semua sana orang untuk menerima mereka yang juga turun dalam perapian. Benar. Baik. Izinkan saya melihat pasal 6, Anda berkata bahwa itu menunjuk kepada Kristus. Dalam pasal 6, apa kiasan tentang Kristus di sana? Faktanya ini bukan kiasan. Seluruh kisah di dalam pasal 6 adalah gambaran dari apa yang akan terjadi dengan Kristus. Persis seperti kisah Yusuf, itu tidak memiliki kiasan eksplisit, tetapi dengan jelas bahwa keseluruhan cerita itu berbicara tentang apa yang akan terjadi setelah itu dengan Kristus. Hal yang sama ada di sini. Dalam pasal 6, sebuah undang-undang dikeluarkan bahwa tidak seorang pun boleh berdoa kepada Allah atau manusia manapun kecuali kepada Darius. Daniel menolak itu dan terus berdoa. Orang-orang jahat yang menginginkan sesuatu untuk melawan Daniel tetapi tidak menemukan apa-apa kecuali mengenai hukum Allahnya, memanipulasi tindakan ini. Darius secara tidak sengaja menandatangani undang-undang ini. Dan Raja Darius dengan menyesal harus melemparkan Daniel yang setia ke dalam gua singa. Tentu saja dia berharap bahwa dengan memasuki gua singa, Daniel akan mati. Dan dia sedih dan menghabiskan malam itu dengan berpuasa. Dan tidak ada musisi yang dibawa ke hadapannya. Dan pagi-pagi sekali dia pergi ke gua singa dan dia berseru dengan suara sayu, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Dia menjawab, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu. Saya melihat dalam hal ini gambaran dari persekongkolan jahat melawan Kristus. Mereka tidak menemukan sesuatu yang salah dalam dirinya, tetapi mereka memvonis dia untuk disalibkan dan dimasukkan ke dalam kubur. Batu itu disegel, persis seperti kisah Daniel. Maria sedih hati. Mereka pergi kubur pagi-pagi sekali untuk mengurapi dia, tetapi Kristus telah bangkit dari kubur, persis seperti Daniel dibangkitkan dari gua singa. Terima kasih, kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Temanku, apapun kepercayaanmu tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, semua orang Kristen percaya bahwa Kristus akan segera datang, dan ketika dia datang, dia akan memberi upah kepada mereka yang dikasihinya, yang menerimanya dalam iman tanpa melihatnya, dan akan menghakimi semua orang yang menolaknya dan tidak mengenal dia dengan pengenalan pribadi yang tulus. Kebenaran ini diterima oleh semua orang Kristen dan tidak dapat dihindari. Karena itu sangat jelas dalam firman Tuhan. Jadi temanku,
Kita dituntut untuk siap untuk bertemu Kristus segera, dan persiapan terbaik adalah menerima Dia dalam hidup kita sebagai juru selamat dan Tuhan pribadi kita atas segalanya. Adapun orang percaya yang menerima Kristus dalam hidupnya dan memiliki kepastian untuk pergi ke surga dan menunggu untuk bertemu dengannya pada saat kedatangannya. Dia harus hidup dalam kekudusan, menunggu kedatangan Kristus kembali agar dia tidak malu pada pertemuan itu. Pasal 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu dan ia dibawa ke hadapannya. Kita ingin tahu hubungan julukan anak manusia untuk Tuhan Yesus dan awan-awan di langit. Saudara Yosef, apa hubungan julukan anak manusia untuk Tuhan Yesus dan awan-awan di langit? Dalam perjanjian lama, ungkapan anak manusia tidak muncul selain 2 kali, dalam Mazmur pasal 8 dan Daniel pasal 7. Tetapi dalam perjanjian baru kita menemukannya berkali-kali. Sekitar 84 kali Kristus disebut anak manusia. Terakhir dalam perjanjian baru, ada dalam kitab Wahyu 14 ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Jadi anak manusia adalah Kristus yang datang dengan rendah hati dan dihina dan dihukum. Dia akan datang kembali di awan-awan langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar dan akan diangkat sebagai hakim. Dia tentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Dia akan menghakimi dunia sebagai anak manusia. Dalam Daniel 7 itu bicara tentang anak manusia yang datang untuk menegakkan kerajaannya. Dan dalam Mazmur 8 kita melihat bahwa segala sesuatu di alam semesta tunduk kepada anak manusia. Dan saya pikir kita melihat gambaran itu dalam kedatangan Kristus yang pertama. Dalam Matius 17 ketika dia menyuruh Petrus pergi ke laut dan melemparkan kail ke dalamnya. Dan untuk membuka mulut ikan yang pertama muncul untuk menemukan uang yang harus dia berikan untuk Kristus dan dirinya sendiri. Jadi dia memiliki otoritas bahkan atas ikan di laut. Sebuah gambaran tentang apa yang akan terjadi ketika Kristus memerintah. Tidak hanya pada manusia tapi bahkan pada binatang di padang dan ikan di laut. Mazmur 8. Benar. Karena kita membuka topik anak manusia ini, kita ingin membedakan antara julukannya sebagai anak manusia dan sebagai anak Daud dan sebagai anak Allah. Kepada hubungan manakah setiap julukan itu mengacu? Anak manusia, anak Daud, dan anak Allah. Dan jika Anda ingin menambahkan julukan keempat, anak Abraham, saya pikir Kristus adalah anak Daud seperti yang kita lihat dalam Injil Matius dalam hubungannya dengan orang Yahudi. Dan anak Abraham seperti yang kita lihat dalam Injil Markus dalam hubungannya dengan semua manusia. Dan anak manusia dalam hubungannya dengan ciptaan karena dia akan memerintah atas semua ciptaan. Dan anak Allah dalam hubungannya dengan Allah Tritunggal. Seperti yang kita lihat dalam Injil Yohanes. Kita melihat dia sebagai anak manusia dalam Injil Lukas. Oke, terima kasih. Anda telah menunjukkan bahwa dalam Daniel pasal ke-8 ada sebuah kiasan tentang Kristus sebagai Raja segala Raja. Mohon ingatkan kami tentang itu. Kiasan ini ada dalam ayat 25, sementara berbicara tentang Raja Utara yang disebut tanduk kecil. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya dan dengan tidak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan manusia, ia akan dihancurkan. Ini berarti bahwa Raja Utara akan dihancurkan. Tidak ada orang yang akan membunuhnya, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia yang berarti itu akan berupa penghakiman ilahi. Dan kita mengerti dari kitab Yesaya bahwa dia akan ditangkap hidup-hidup dan akan dilemparkan ke dalam api kekal dengan sang binatang dan sang nabi palsu. Sebelum iblis dilemparkan ke neraka juga sekitar 1000 tahun. Terima kasih. Ketika kita melihat pasal 9 dan ayat-ayat tentang 70 minggu yang dimulai dari ayat 20, dikatakan dalam ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai kepada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Dia menunjuk pada Kristus sebagai Mesias sang raja. Apa yang Anda lihat dalam julukan ini? Saya melihat bahwa Kristus adalah sang raja. Dan saya ingin membandingkannya dengan maka datanglah rakyat seorang raja. Ayat yang langsung yang ada sama. Setelahnya, ya, dalam pasal yang sama dikatakan maka datanglah rakyat seorang raja, ayat 26. Jadi Mesias sang raja dikatakan dalam bahasa Inggris the atau sang berbicara tentang Kristus sang raja. Tetapi orang malang yang akan dikatakan orang ini, siapa yang seperti binatang itu? Siapa yang sanggup berperang dengannya? Dia hanya seorang raja
yang akan memerintah untuk waktu yang sangat singkat selama 3,5 tahun dan akan menghadapi akhir yang menyedihkan bersama si nabi palsu dan orang Asyur. Anda menunjuk ke pemimpin Eropa yang akan muncul di pertengahan minggu terakhir dari 70 minggu Daniel. Benar, benar. Jadi Kristus adalah raja si pemilik kerajaan dalam pemerintahan ada atas bahunya, dan dalam bahasa Daniel 8 dia adalah raja segala raja. Dialah yang akan memerintah dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tetapi sang binatang yang akan bangkit dari laut yang adalah pemimpin Eropa akan memerintah untuk waktu yang sangat singkat, dan hari pemerintahannya akan menjadi hari yang sangat buruk. Jadi kita punya sebuah kiasan untuk Kristus sebagai raja, lalu melanjutkan dalam ayat yang ke-26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ada kiasan lain tentang Kristus, tetapi itu hanya tentang penyalibannya. Benar. Apa yang Anda lihat? Ada nubuat-nubuat seperti Mika 5 yang beritahu kita di mana Kristus akan dilahirkan. Benar. Dan Yesaya 7:14 yang beritahu kita bagaimana dia akan dilahirkan. Di sini kita melihat kapan Kristus akan disalibkan dengan ketetapan yang luar biasa. Kami sebelumnya berkata bahwa Sir Robert Anderson menulis sebuah buku yang bagus berjudul Raja yang akan datang. Dia menghitung dalam masa-masa dari dikeluarkannya perintah untuk perbarui Yerusalem 445 sebelum Masehi, sampai Kristus masuk ke Yerusalem persis sama dengan 69 kali 7 tahun sama dengan 183 tahun. Kristus adalah pribadi yang unik yang disebut dalam semua nubuat perjanjian lama seolah-olah itu adalah alasannya untuk penunjukan itu. Ada kiasan, nubuatan, dan kesaksian sebelum kedatangannya dan membuktikan bahwa ini adalah Kristus, subjek nubuat perjanjian lama. Jika ada orang lain yang datang dari tempat manapun yang mengklaim bahwa dia berasal dari Allah tanpa nubuat sebelumnya, atau dukungan sebelumnya, dia tidak dapat dipercaya. Kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin. Pasal 10 ayat 5 menggambarkan seorang yang berpakaian kain lenan, tetapi deskripsi yang disebutkan tidak dapat diharapkan pada orang biasa manapun. Siapa sosok ini? Saudara Yosef, pasal 10 ayat 5, deskripsi sosok yang berpakaian kain lenan tidak dapat diterapkan pada sosok manapun. Kita ingin tahu lebih banyak tentang dia. Kita diberitahu di sini bahwa dia berpakaian kain lenan. Ini adalah gambaran Kristus yang dalam kebenaran menghakimi dan berperang. Ketika dia akan menghakimi, dia akan menghakimi dunia dalam kebenaran karena lenan melambangkan kebenaran. Benar. Pasal ini memberitahu kita wajahnya seperti cahaya kilat, dan dalam Wahyu 1 kita diberitahu bahwa wajah Kristus bagaikan matahari. Benar. Di sini kita membaca matanya bagaikan nyala api. Siapakah manusia yang matanya bagaikan nyala api? Wahyu 1 bicara tentang Kristus, matanya bagaikan nyala api. Lalu dikatakan, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Itulah yang disebutkan dalam Wahyu 1 tentang Kristus, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Di sini kita membaca suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Di sana kita membaca terdengar suara seperti suara air terjun yang menderu. Jadi Wahyu 1 menjelaskan tentang Daniel 10 dan keduanya berbicara tentang anak manusia. Dan dalam Daniel pasal 12 kita menemukan kata-kata yang sama seperti dalam Wahyu 10 yang berbicara tentang Kristus sebagai hakim yang akan menghakimi dunia pada hari kedatangannya dan penobatannya. Jadi itu gambaran Kristus sebagai hakim. Benar. Mari kita melihat pasal 11 dari ayat 36 dikatakan, Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Raja di sini mengacu pada sang nabi palsu, satu dari dua sosok yang akan muncul setelah pengangkatan gereja. Raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya, baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Pertanyaan saya adalah tentang pernyataan pujaan orang-orang perempuan. Apa maksudnya? Pernyataan ini menunjuk kepada Kristus. Karena setiap perempuan saleh di Israel berharap bisa melahirkan Mesias. Dan kita tahu bahwa Maria yang diberkati adalah orang yang memiliki hak istimewa ini ketika dia mengandung Kristus dan menerima kabar baik dari malaikat Gabriel dalam Lukas pasalnya yang pertama. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Sangat berguna untuk membaca 12 pasal dan untuk melihat Kristus dalam semua kitab ini. Kiranya Tuhan memberkatimu. Benar. Kita akan ulas episode ini bersama hadirin di studio. Oke.
Kita tahu dalam episode hari ini bahwa Kristus ada di semua pasal kitab Daniel. Sebaliknya, seluruh perjanjian lama berbicara tentang pribadi dari Kristus. Misalnya, dalam pasal 2 ada kiasan kepada Kristus sebagai batu. Adakah yang bisa memberitahu kita bagaimana analogi ini mengacu pada Kristus? Kita tahu hari ini bahwa dalam pasal 2 Kristus digambarkan sebagai batu yang tidak terlepas karena perbuatan tangan manusia. Ini memberitahu kita tentang asal-usul ilahinya dan bahwa dia datang untuk mengakhiri zaman-zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Benar. Dan patung ini disebut 7 kali dalam PL bahwa dia adalah Dialah sang sang batu. batu. Saudara Yosef? Benar. Oke. Benar. Saya memiliki pertanyaan terakhir tentang apa yang disebutkan tentang Kristus dalam pasal 11 sebagai pujaan orang-orang perempuan. Apa artinya? Deskripsi ini berarti bahwa setiap perempuan dalam perjanjian lama berharap bahwa Kristus atau Mesias lahir darinya. Tetapi Maria atau perawan Maria memiliki kehormatan ini. Baik, Saudara Yosef. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Terima kasih, Saudara Yosef. Pemirsa terkasih, kita belajar dari kitab Daniel dengan semua pasalnya yang berbicara tentang pribadi Kristus, baik melalui simbol ataupun dengan nubuat. Bukan hanya Daniel, tetapi seluruh perjanjian lama dengan semua kitabnya berbicara tentang Kristus. Bahkan seluruh Alkitab berbicara tentang pribadi Kristus karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Itu bersaksi tentang pribadi Kristus yang suatu hari akan datang pada kita dan adalah seorang bayi yang terbungkus dengan kain lampin terbaring di palungan, menjalani kehidupan di bumi, dan disalib karena ditolak bangsanya. Dan berbagai upaya dari berbagai pihak dikerahkan untuk membunuh dia, anak Allah. Tetapi dia bangkit dari kematian dan naik ke surga, dan sangat segera dia akan datang untuk membawa orang-orang percaya dan mengangkat gereja dari bumi dan akan kembali untuk menegakkan kerajaannya. Ketika pertama kali datang kepada kita, dia datang seperti sang batu. Dia datang seperti sang batu yang tidak terlepas karena perbuatan manusia, artinya dia dilahirkan tanpa campur tangan manusia. Dia adalah batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Mereka tidak menghormati dia. Dia adalah batu yang ditolak oleh para tukang bangunan, tetapi dia telah menjadi batu penjuru utama, dan suatu hari, batu yang ditolak ini, yang tidak terlepas karena perbuatan tangan manusia akan mengakhiri atau menghapuskan zaman bangsa-bangsa non-Yahudi, menghapuskan kerajaan-kerajaan dunia dan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Dan Tuhan menjadi Raja yang agung atas seluruh bumi. Jika Anda menerima Kristus sebagai bagianmu, Anda akan dilindungi dalam Dia seperti batu karang. Tetapi jika Anda menolak Kristus, tidak ada yang akan Anda hadapi selain kehancuran atau dihancurkan ketika Anda berdiri di hadapannya sebagai hakim. Kristus hari ini menawarkan Anda kesempatan untuk menerima kasih karunia-Nya di era ini, sebelum pintu kasih karunia ditutup. Di episode berikutnya, yang adalah episode terakhir dalam kitab Daniel, oleh kasih karunia Allah, kita akan berbicara tentang semua tuduhan palsu terhadap kitab Daniel. Dan menjawab semua keraguan. Kami akan menjawab semua tuduhan yang diarahkan pada kitab hebat ini. Jadi saya mendorong Anda untuk bergabung bersama kami di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.